Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan Mak di pagi ini. Jadi vlog Mak itu mau Mak seling-seling gitu loh Bun, nggak tiap hari belanja, terus nggak tiap hari, biar nggak monoton gitu ya Bun ya. Semoga vlog Mak itu bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua di rumah. Kali ini Mak Saufa tuh mau share kegiatan Mak di pagi hari kalau anak-anak udah pada berangkat sekolah dan Pak suami sudah berangkat kerja. Dimulai di pagi hari. Jadi ini tuh alhamdulillah wa syukurillah banget, anak-anak masih pada tidur ya, si Mas Asan dan juga Dede Arkan. Jadi Mak Saufa kesempatan banget untuk bisa beres-beres depan rumah. Jujur aja Mak Saufa itu nggak bisa tiap hari ngebersihin teras ini, karena kalau si teras ini dibuka pintunya, si Dede Arkan tuh udah kemana-mana aja. Jadi keseharian emak ya pintunya ditutup terus ya Bun ya. Kecuali kalau emak udah beres semua barulah dibuka dan anak-anak diajak keluar. Nah ini Mak mulai dengan menyapu-nyapu dulu. Alhamdulillah di Cikarang tuh lagi panas banget, lagi angin. Jadi teras emak ini penuh dengan debu, dan di sini tuh banyak banget mainan-mainan berserakan ya. Maklum lah ya, si anak-anak itu apa aja yang dibuat mainan. Jadi sambil nyapu-nyapu emak juga sambil mungut-mungutin apa baik yang diberantakin ya Bun ya. Emak jadikan satu, terus nanti bakal emak taruhin ke tempatnya kembali. Oh iya, sambil cerita-cerita ya Bun ya. Jadi Mak Saufa itu kemarin tuh dapat DM dari seorang teman gitu. Terus dia itu bertanya, katanya, "Mak, kamu emang enggak jenuh apa dengan kegiatan yang sehari-hari, dengan apalagi banyak banget kegiatan yang emak lakukan kayak gitu kan." Terus ya sambil Mak Saufa sambil ini ya istilahnya itu menguatkan diri sendiri sambil istilahnya itu ngasih tips untuk teman-teman semua, barangkali tuh ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya. Jadi ada kalanya Mak Saufa juga ngalamin namanya stres, males, nggak mau ngapa-ngapain, terus moodnya tuh jelek banget. Pernah dan sering banget ngalamin kayak gitu. Cuma Mak Saufa itu selalu berpikir lagi bahwa kalau bukan emak tuh siapa lagi yang mau ngerjain, ya nggak sih? Kalau nggak dikerjain itu juga bukannya tambah bersih, malah tambah berantakan. Jadi sebenarnya kita jadi ibu rumah tangga itu tuh sebenarnya gini loh Bun, kayak sesuatu yang dibilang jenuh, yang dibilang kita bad mood, itu sebenarnya itu lebih banyak ke perasaan kita sendiri aja gitu Bun. Dan bisa jadi juga itu hanya bisikan setan saja. Sebenarnya kita itu wanita itu tuh kayak memang udah punya istilahnya fitrahnya sendiri-sendiri. Kalau suami fitrahnya ya bekerja, kita ibu rumah tangga fitrahnya di rumah ngurus anak-anak seperti itu. Ada kalanya kita itu jenuh, mungkin sama Pak suami juga mungkin jenuh kayak gitu ya. Jadi kalau Mak Saufa tuh lebih ngelihat diri sendiri aja gitu, nggak mau ngebanding-bandingin, nggak mau ngelihat yang lain, apalagi ngelihat anak gitu ya. Kan kalau anak mah memang mereka belum punya dosa. Jadi lebih ke kayak ya udah sih kerjain aja, nggak usah banyak pikiran gitu. Karena kalau dipikirin itu tuh kayak kita itu bisa stres sendiri dan kayak orang gila sendiri, ya nggak sih Bun? Suka kayak gitu nggak sih? Bisa komen ya di kolom komentar. Jadi Mak Saufa tuh lebih mikirnya, ah ini mungkin hanya bisikan setan aja gitu. Karena setahu kita setan itu kan membujuk kita dari depan, belakang, samping, kanan dan kiri. Kita nggak ada masalah sama suami aja, kadang tuh ada bisikan, "Ih males banget sih sama Pak suami," kayak gitu, ya nggak sih? Makanya kalau emak lagi stres, lagi bad mood, ya tidur sebentar, istirahat, atau istilahnya itu bikin teh anget. Pokoknya itu berusaha untuk menenangkan diri sendiri gitu loh Bun, bikin kita tenang. Dan kekuatan untuk menenangkan diri sendiri itu juga emak nggak bisa dapetin kayak langsung gitu aja Bun. Memang semua itu butuh proses ya. Mungkin beberapa kali kejadian, beberapa kali ujian itu tuh yang bisa menimpa seseorang supaya dia itu bisa mudah bangkit lagi kayak gitu. Makanya bunda-bunda semua ya, emak sih bukan merasa lebih baik atau gimana ya. Emak cuman ngasih tips aja, sarannya itu ya perbanyak sabarnya aja, perbanyak kekuatan dalam diri, perbanyak untuk bisa bangkit gitu loh tanpa alasan. Kayak seumpama nih,
Kita nggak perlu nungguin kaya untuk bersedekah sama orang lain. Kita nggak perlu nungguin bahagia untuk istilahnya itu memberikan cinta kepada anak kita. Kita istilahnya seperti itu Bun. Kita jangan nungguin orang lain, atau jangan istilahnya pokoknya dari dalam diri kita dulu aja deh gitu, banyak-banyak berkaca gitu. Kita udah berkarya belum nih, atau kita udah bekerja belum, atau kita udah beraktivitas belum gitu. Jangan banyak rebahan gitu. Kalau semua kita memang kondisi badannya nggak enak, ya udah istirahat terus segera sembuh gitu loh, segera bangkit gitu. Jangan terlalu lama dipikirin atau terlalu istilahnya rumit di dalam kepala kita. Udah istilahnya kayak benang kusut itu kita alurin satu persatu gitu aja, banyak menerima, banyak ikhlas. Toh alhamdulillah wa syukurillah banget Mak Saufa itu ngalamin banyak banget kejadian gak enak waktu kecil ya. Jadi karena hidup emak di masa kecil itu penuh dengan keterbatasan, jadinya emak sangat-sangat bersyukur dengan keadaan emak yang sekarang ya. Bukannya istilahnya mengeluh atau istilahnya menyesali masa lalu, enggak. Justru emak alhamdulillah banget dengan kondisi emak yang saat itu. Untuk saat ini tuh emak alhamdulillah banget bisa nerima banget, alhamdulillah banget, dan berusaha untuk selalu belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi janganlah waktu kita itu kita habiskan untuk hanya merenungi, mengeluh, terus-terusan dengan istilahnya keluhan-keluhan yang sama. Udah aja kita berkarya, bergerak. Nah, satu lagi nih Mak Saufa mau sedikit cerita ya ke bunda-bunda ya, bahwa kegiatan emak yaitu menjadi seorang konten kreator yang menghasilkan uang ini juga salah satu kegiatan yang bisa membuat emak itu kayak mengurangi stres emak gitu loh Bun. Minimal emak kan capek-capek ada uangnya gitu loh. Makanya bunda-bunda semua boleh dipakai ya rumus emak ini ya. Jadi bunda-bunda bisa sambil apapun yang bunda hobiin gitu loh, apapun yang bunda bisa lakuin, mau jualan, mau bikin kue, pokoknya istilahnya sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan penghasilan, itu tuh juga bisa membuat kita mengurangi stres ya. Minimal kita bisa jajan. Terus kita juga bisa membeli sesuatu dari karya kita sendiri gitu loh Bun, dari duit kita sendiri. Itu tuh kayak sangat-sangat gitu loh menurut emak sih, kayak sesuatu yang pokoknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kayak apalagi bisa beli perhiasan, terus kita bisa memandanginya gitu. Itu sih emak ya. Tapi dikembalikan lagi. Jadi intinya jangan berlebihan Bun. Kita jangan berlebihan menyiksa diri, jangan berlebihan juga terlalu berlama-lama rebahan, terlalu berlama-lama mengeluhnya, atau terlalu berlama-lama bersakit-sakitan gitu. Pokoknya kita jangan berlebihan deh sama diri sendiri gitu. Ya itu sih sharing emak ya sebagai ibu rumah tangga yang kurang lebih 15 tahunan gitu ya, hampir 16 tahun ini. Istilahnya apapun ujian kita itu tuh sebenarnya istilahnya gini loh Bun, kembali lagi ke kita sendiri gitu sampai kita bisa menerima kan. Terus ngapain lama-lama kita untuk prosesnya gitu loh Bun. Udah aja kita berusaha untuk menerima, karena memang sesuatu kalau kita terima itu ya lebih ringan aja gitu. Banyak-banyak ini aja mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz gitu ya, yang ustadz yang kompeten tentunya ya, jangan ustadz yang malah ngompor-ngomporin. Soalnya emak sih sering dengar juga ustadz yang istilahnya itu ya, intinya kita berguru sama guru yang benar aja. Kalau Mak Saufa sih lebih suka dengerin ceramahnya Ustadz Umar Mita. Jadi dia itu banyak banget bikin emak itu jadi kayak luluh gitu loh Bun. Jadi kayak oh ternyata seperti ini toh kunci hidup gitu. Istilahnya itu semua berawal dari hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita memandang sesuatu itu dengan positif aja gitu. Ya kembali lagi ya, kita manusia nggak sempurna, semua manusia itu punya keburukan. Mungkin setiap orang tuh beda-beda. Nah bagaimana caranya supaya kita itu selalu dan selalu belajar menyadari keburukan kita, dan kita mau belajar, mau lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja sih poinnya ya Bun ya. Semoga tips emak ini bisa istilahnya bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya, bisa mengembalikan mood bunda yang istilahnya bunda yang kebetulan moodnya jelek atau moodnya buruk.
Intinya kita tanamkan nama diri kita sendiri, kita semangatin diri sendiri. Terus jangan lupa juga kita harus mencintai diri kita sendiri juga, menerima apapun diri kita. Terus apa ya? Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang selalu ada untuk kita. Jadi kita bisa mengeluhkan segala sesuatu yang mengganjal di diri kita dan kita pasrahkan kepada Allah, meminta jalan keluarnya kepada Allah lagi. Dan ini dia si Dede Arkan udah bangun dan Emak Saufa juga udah ketemu tukang belanja. Lanjut ke vlog emak selanjutnya untuk belanja hemat ya Bunda ya. Semoga vlog emak bersih-bersih di pagi hari ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Emak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.